Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wasamarati wa basyiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang walaupun pada saat ini kita semua sedang dilanda dengan wabah virus COVID-19, wabah yang menyeluruh ke seluruh dunia dan juga khususnya ke Indonesia. Oleh karena itu kita tetap harus bersabar, harus menuruti taat kepada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh tim kesehatan Indonesia. Dan kita dianjurkan tetap di rumah saja. Tetapi dianjurkan tetap di rumah saja ini kita tidak mengurangi aktivitas-aktivitas yang mungkin pada hari ini adalah saat ini merupakan kegiatan-kegiatan, khususnya di bulan Ramadan ini kita harus lebih ditingkatkan lagi dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hadirin ihwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sesuai dengan kejadian yang sedang melanda di Indonesia dengan judul Sabar Menghadapi Ujian. Hadirin ihwatu iman, apa yang dinamakan sabar? As-sabru artinya menahan diri dari kesempitan berdasarkan pertimbangan akal. Sabar memiliki arti yang luas dan nama sabar itu berbeda-beda tergantung pada kejadiannya. As-sabru adalah menahan diri karena musibah. Sebaliknya adalah al-jaza'u, yaitu putus asa. Yang kedua, sabar dalam peperangan dinamakan as-syaja'ah, yaitu pemberani. Yang sebaliknya al-jubnu artinya penakut. Yang ketiga, sabar jika ditimpa kegelisahan, yaitu harus dengan lapang dada, yaitu namanya rohbus sodri. Yang untuk sebaliknya namanya adorju, yaitu gelisah. Untuk yang nomor 4, sabar dalam menjaga ucapan dinamakan al-madlu. Sebaliknya al-kitman, yaitu artinya membuka rahasia. Kalau al-madlu artinya adalah menutup rahasia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan definisi al-musibah. Musibah kullu ma yu'dil insana binafsin au malin au ahlin qalla au kasuro. Musibah adalah setiap yang kena kepada manusia, baik kepada jiwa, pada harta, kepada keluarga, sedikit atau banyak. Diuji dengan sehat, yaitu kita diuji dengan sehat, senang, untung. Juga diuji dengan susah, sakit, rugi, apakah itu akan sabar apabila dikenakan seperti itu? Ujian atau penderitaan yang kita alami tentu kita harus sabar serta sadar bahwa akan melahirkan cita-cita. Ujian yang paling berat adalah dengan kesenangan. Kita diberikan harta yang melimpah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan anak yang soleh, kita diberikan anak yang tidak soleh, itu pun merupakan ujian. Yang kita hadapi dengan ujian ini, apakah kita akan putus asa? Apakah kita akan sabar?
Nah, kita merasa jangan takut, karena apa yang tadi saya sampaikan dalam ayat tadi, kita kembali kepada ayat yang tadi, walanabluwanakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji kepada manusia, yaitu dengan sesuatu atau sedikit minal khaufi, yaitu rasa takut. Sekarang kita sedang dihadapi dengan ujian datangnya virus yang mewabah di Indonesia. Semua orang merasa takut. Takut mati, takut terkena imbasnya. Bila bertemu dengan orang takut, bila ke pasar takut, semuanya takut menghadapi musibah ini. Tetapi kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Ini khauf di sini semua wajar, manusia merasa takut. Tetapi kita doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal ju'i, yaitu kita takut merasa lapar. Apakah ihwatu iman pada saat ini merasa kelaparan? Tentu tidak, karena kita yakin kepada Allah, karena Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Allah memberikan rezeki kepada kita semua beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang sedikit, yang banyak, tetap harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ayat selanjutnya, wa naqsim minal amwali, yaitu diuji kurangnya harta. Kita kehilangan harta, merasa kecewa. Tetapi kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta merupakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini hanya 1%. Tetapi suka lupa manusia untuk mempergunakannya. Harta di sini merupakan harta yang titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena harta tidak akan dibawa ke akhirat. Yang dibawa hanya amal soleh. Yang selanjutnya, wa naqsim minal anfusi, yaitu kehilangan jiwa. Di dalam jiwa ini ada qalbun, ada fikrun, ada jasadun. Di sini dikatakan bahwa qalbun yaitu punya rasa, qalbun itu hati. Jadi dalam hati itu ada punya rasa. Kita selama bulan Ramadan ini apakah semuanya merasakan bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah bisa mengurangi untuk ibadah kepada Allah? Justru kita pada kesempatan ini harus lebih ditingkatkan lagi dalam ibadah, bersaum, sahur, dan sholat tarawih, sholat berjamaah. Walaupun sekarang tidak disemarakan di masjid, tetapi kita tidak usah untuk berkecil hati. Kita tetap bisa melaksanakan di rumah masing-masing dengan berjamaah. Justru ada hikmahnya ketika kita selama bulan Ramadan sebelumnya, kadang-kadang satu keluarga berpisah, satu keluarga tidak bersama-sama, tetapi pada bulan ini kita semua berkumpul dengan keluarga. Hikmahnya banyak sekali. Ada yang jauh, ada yang dekat, tetapi kita semua patut disyukuri dengan walaupun sedang dilanda musibah ini, kita tetap saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu dengan fikrun, dengan pikiran. Kita diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akal yang sehat. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita melaksanakan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya kita tadarusan. Biasanya tadarusnya tidak tiap hari. Insya Allah pada kesempatan ini kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya adalah jasad, yaitu raga, badan kita berlindung kepada Allah semoga sehat. Kita melaksanakan saum sebab
sumu tasihu, saumlah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita kepada semua. Yang selanjutnya adalah wassamarot, yaitu dengan buah-buahan. Kurangnya dari buah-buahan, hasil panen yang buruk, hasil pertanian yang buruk. Nah itu tetap saja kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dengan kejadian ini, corona atau virus corona itu mengakibatkan tidak adanya buah-buahan. Kita jangan takut. Allah tetap memberikan buah-buahan yang banyak, buah-buahan yang melimpah di Indonesia ini khususnya. Supaya kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita meningkat, kita tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat wabasyiris sabirin. Bersabarlah bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Pada ayat selanjutnya adalah allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah merupakan pengakuan perbaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin pada kesempatan ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua, khususnya bagi yang mendengarkan. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.